Halo, selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini saya minta maaf akan dibuat online. Eh, tetapi untuk minggu selanjutnya saya akan bahas beberapa poin yang tidak dapat dibahas melalui online. Jadi akan ada sedikit review dan latihan soal. Oke, mari kita mulai untuk modul 6 di mana mengenai tentang manajemen persediaan. Dimulai dari kegiatan 1 yaitu tentang klasifikasi persediaan, lalu ada teori persediaan, kemudian ketiga ketidakpastian persediaan, yang keempat persediaan pengamanan, OPT, order periode tetap, dan OKT, order kuantitas tetap. Nah, dimulai dari kegiatan 1. Perusahaan besar yang kita tahu belum mampu menerapkan sistem just in time, sehingga mereka selalu mempunyai persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksinya, sehingga persediaan bahan baku merupakan suatu keharusan guna mendukung kelancaran proses produksi dalam perusahaan, sehingga ada namanya kontinuitas input, dimana sangat penting karena dalam ketidakadaan input proses maka produksi akan terhenti. Jadi intinya pengadaan persediaan bahan baku supaya input selalu tersedia secara kontinu sehingga proses produksi tidak terganggu karena kekurangan bahan baku. Nah, ada beberapa macam pengelompokan persediaan, itu dibagi 5. Tahap proses, nilai persediaan, tujuan pengadaan persediaan, jenis permintaan, dan menurut operasional persediaan. Nah, yang pertama pengelompokan menurut tahap proses. Di sini ada bagi 3, menurut persediaan bahan, lalu yang kedua setengah jadi, dan barang produk akhir. Menurut persediaan bahan itu persediaan apapun akan dijadikan input di dalam proses produksi. Lalu persediaan barang setengah jadi, persediaan terhadap bahan baku yang telah masuk dalam proses produksi namun belum sampai menjadi produk. Contohnya itu seperti tekstil. Tekstil bagi perusahaan, tekstil adalah output, sedangkan bagi perusahaan garment ini merupakan sebagai input. Atau juga contoh lainnya itu kursi yang sudah potong-potong tetapi belum menjadi suatu bentuk kursi. Lalu yang terakhir persediaan produk jadi atau produk akhir, di mana artinya adalah persediaan produk yang sudah benar-benar selesai diproses dan sudah siap dipasarkan. Yang kedua adalah pengelompokan menurut nilai persediaan. Ada dibagi 3 kelas A, B, dan C. Saya akan bahas A dan C dulu. Kelas A yaitu persediaan yang jumlah fisiknya tidak terlalu banyak tapi nilai rupiah tinggi. Contohnya adalah emas. Yang kita tahu walaupun sisi fisik emas itu kecil, tidak banyak, namun nilai rupiahnya sangat tinggi. Kalau yang C, kelas C, persediaan jumlah fisiknya banyak tapi nilai rupiahnya kecil. Contohnya yaitu pasir, dimana kalau kita beli pasir jumlahnya banyak tapi nilai rupiahnya kecil, nggak terlalu mahal ya. Kemudian persediaan kelas B, dimana persediaan jumlah fisiknya sedang-sedang saja dan juga nilai rupiahnya stabil. Lalu yang ketiga pengelompokan menurut tujuan pengadaan persediaan. Ini dibagi 3, yaitu kondisi terdesak, kondisi normal, dan persediaan pengamanan buffer. Kalau kondisi terdesak itu perusahaan kehabisan bahan baku dan perlu segera mendapatkannya. Kalau kondisi normal, perusahaan mengadakan bahan baku untuk kebutuhan proses produksi dengan cara atau kondisi yang normal. Pemesanan bahannya dilakukan dengan jumlah unit dan waktu yang sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga yang ketiga,
persediaan pengamanan atau yang terkenal buffer stock. Dalam kondisi ini, perusahaan mengadakan bahan baku bukan karena terdesak dan bukan pula untuk keperluan proses produksi secara normal, melainkan khusus untuk mengadakan persediaan pengamanan. Nah, lalu dari sifat permintaan. Nah, di sini ada persediaan bebas dan persediaan terikat. Persediaan bebas ini bebas dan tidak terikat dengan pengadaan lain. Kemudian itu dibutuhkan estimasi kebutuhan bahan yang umumnya dibutuhkan dan dibuat dengan penyusunan pengambilan permintaan. Sedangkan terikat itu terikat pada pengadaan produk dan bahan yang lain, sehingga estimasi kebutuhan barang itu diperoleh dengan melakukan perhitungan kebutuhan barang atau bahan berbasis produk yang mempengaruhi permintaannya. Nah, kadang ada nama yang digunakan perusahaan, yaitu model pengadaan bahan yang digunakan yang dikenal material requirement planning atau perencanaan kebutuhan material. Kemudian dari sisi operasional itu ada secara kualitas, di mana kualitas bahan itu merupakan sangat penting untuk memperoleh perhatian bagi perusahaan. Jadi kadang-kadang kita bisa tahu ada kualitas yang tinggi, menengah, dan rendah. Jadi sehingga untuk kepentingan perusahaan, klasifikasi kualitas itu akan dibuat lebih rinci sehingga perusahaan dapat memutuskan untuk menggunakan beberapa tingkat kualitas dalam suatu produk. Nah, selain itu ada juga bagaimana cara menjaga kualitas, itu ada bagaimana cara berdasarkan cara dan susunan penyimpanannya. Ini bisa dilihat dari kondisi bahan baku bahan makanan. Sekarang kondisi bahan baku bahan makanan itu masih sering terjadi kontaminasi dengan bahan lain, sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana cara dan susunan penyimpanannya, bukan asal ditumpuk atau asal menumpuk, karena penumpukan yang lebih dalam jumlah disarankan akan mengakibatkan kerusakan bahan, misalkan keras atau rusak, sehingga dapat menyebabkan tekanan lebih berat dari tekanan bahan tersebut. Dan juga persediaan berdasarkan daya tahan. Nah, ini disimpan persediaan daya tahan dari bahan yang disimpan merupakan sangat penting juga, karena jangan sampai terjadi bahan yang disimpan itu rusak karena umur penyimpanannya lebih panjang dari daya tahan bahan makanan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan bahan dari persediaan perlu selalu dilihat kapan bahan tersebut masuk di dalam persediaan dan kapan pula bahan tersebut harus keluar dari gudang persediaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini beberapa 5 klasifikasi persediaan. Masuk ke kegiatan 2, yaitu mengenai teori persediaan. Nah, perusahaan selalu berusaha meminimalisasi biaya, tetapi mengoptimalkan suatu persediaan. Nah, ini dikenal sebagai EOQ. Nah, apabila manajemen perusahaan ingin menggunakan EOQ, ada beberapa persyaratan, di mana pertama, volume permintaan diketahui secara pasti, konstan, dan independen. Independen ini yang dimaksud adalah tidak terkait dengan produk lain. Lalu tidak ada perubahan harga beli bahan baku selama periode berjalan, dan juga tidak ada perubahan biaya persediaan selama periode berjalan. Kemudian bahan mudah dicari, artinya sedia di pasar kapan saja apabila perusahaan akan melakukan pembelian.
Lalu waktu jeda atau lead time diketahui dan bersifat konstan. Kemudian tidak tersedia diskon kontinuitas waktu. Lalu ada kehabisan produk atau stock out dapat dihindari jika pesanan dapat dilakukan secara tepat. Jadi jika persyaratannya dipenuhi, maka EOQ tidak memberikan nilai yang optimal. Nah, jadi biaya persediaan ini akan membantu dalam perhitungan EOQ, di mana biaya persediaan itu dibagi 3, yaitu biaya order yang dikenal sebagai procurement cost atau biaya pemesanan atau setup cost, di mana itu jumlahnya bergantung pada frekuensi order. Lalu carrying cost atau biaya penyimpanan atau holding cost, jumlahnya ini tergantung pada jumlah unit bahan baku yang disimpan. Lalu biaya persediaan jumlahnya tidak tergantung pada biaya lain. Nah, bisa dilihat dari gambar 62. Di sini saya lupa tulis, ada biaya tetap persediaan. Yang kita tahu biaya tetap persediaan jumlahnya tidak tergantung dengan biaya-biaya lain, karena kan biaya-biaya lain ya. Nah, lalu biaya order, sebelumnya biaya order tergantung dari dari frekuensi order. Jadi kalau biaya ordernya semakin kecil, maka biayanya akan biaya produknya besar. Biaya order kuantitasnya biaya order untuk kuantitas jumlahnya kecil, maka pembayaran biaya produknya semakin besar. Sedangkan untuk kuantitas yang jumlahnya banyak, maka biaya produknya akan semakin kecil. Sedangkan untuk biaya penyimpanan, apabila kuantitasnya kecil, maka biaya produknya akan kecil. Sedangkan untuk kuantitas yang besar, maka biaya produknya akan besar. Lalu adalah total biaya persediaan, yang merupakan penjumlahan dari biaya penyimpanan dan biaya order. Nah, di sini ada titik EOQ. Nah, titik ini merupakan di mana biaya order ini sebanding dengan biaya penyimpanan, sehingga perusahaan harus mencari bagaimana agar EOQ ini dapat berjalan. Nah, jadi yang kita tahu bahwa biaya pemesanan semakin tinggi, maka biaya penyimpanannya akan semakin rendah, dan persediaannya akan semakin tetap. Apabila frekuensi order persediaan semakin banyak, kadang perusahaan akan mengorder kuantitinya berkecil, tapi biaya pemesanannya akan semakin besar. Maka kadang perusahaan lebih baik frekuensi ordernya kecil, tapi kuantitas ordernya banyak, biaya pemesanannya akan semakin mengecil. Ini tergantung dari suatu kondisi suatu perusahaan. Nah, jadi biaya persediaan itu BP sama dengan BO. BO itu biaya order, PS itu biaya penyimpanan, dan BT itu biaya tetap persediaan. Nah, di sini dipecah lagi. BO itu PR per Q. PR itu P itu adalah pemesanan, R itu annual requirement, Q quantity, C itu adalah carrying cost, biaya penyimpanan per unit, dan K ini simbol dari suatu konstanta. Nah, ini apabila biaya persediaannya 0, maka akan didapatkan kuantitinya, yaitu ini adalah EOQ, akar dari 2PR per C. Nah, untuk ini dari halaman 626 sampai 629 ini akan saya bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini merupakan perhitungan. Jadi kita akan sama-sama belajar perhitungan dan juga latihan soal.
Jadi saya lanjut lagi ke kegiatan 3 tentang ketidakpastian persediaan. Nah, apabila kondisi operasional tidak berjalan normal, maka akan terjadi ketidakpastian perusahaan. Nah, di sini penyebabnya ada dari perusahaan sendiri, internal, atau luar perusahaan. Dari perusahaan sendiri ini berhubungan dengan operasional perusahaan. Misalnya pentimpangan penyerapan bahan baku, atau juga stock out, dimana stock out ini adalah kondisi persediaan yang ada itu lebih besar dari persediaan yang direncanakan, ataupun kondisi persediaan yang ada lebih kecil dari persediaan yang direncanakan, dan semuanya ini tidaklah menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau dari luar perusahaan atau pihak eksternal, misalkan bahannya akan dikirim itu ternyata terlambat karena akibat kecelakaan, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian suatu persediaan. Nah, di sini ada 4 macam, dimana ada beberapa hal menyebabkan penyerapan bahannya lebih cepat dalam perusahaan, atau juga penyerapan bahannya bisa lebih lambat. Yang ketiga itu keterlambatan datangnya bahan, dan bahan yang datang ternyata lebih awal. Nah, di sini saya bahas pertama, penyerapan bahan lebih cepat. Nah, penyebab pertama itu tingkat produksi lebih besar. Nah, ini maksudnya tingkat produksi dalam perusahaan tersebut dilaksanakan lebih besar dari rencana semula, maka penyerapan bahan yang digunakan untuk proses produksi menjadi berlangsung lebih cepat. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan sehingga perusahaan harus melaksanakan tingkat produksi lebih tinggi itu akibatnya dimana kondisi pasar sangat bagus sehingga perusahaan mengalami peningkatan permintaan produk, sehingga harus diantisipasi dengan memperbesar tingkat produksi. Nah, kedua, terdapat kerusakan mesin. Kerusakan terjadi pada mesin sewaktu proses produksi yang berjalan dapat mengakibatkan semakin banyaknya material atau bahan baku yang terserap dalam proses produksi, atau juga kualitas bahannya lebih rendah. Kualitas bahan yang digunakan untuk proses produksi sangat besar pengaruhnya terhadap jalannya proses produksi yang dilaksanakan. Kualitas bahan itu tidak berpengaruh terhadap kualitas produk akhir, namun juga dalam pelaksanaan proses produksi. Jadi apabila bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan kualitas minimal yang telah disebutkan perusahaan, akan mudah mengalami kerusakan dalam proses, sehingga banyak bahan yang rusak dalam proses produksi sehingga kualitas barangnya akan menjadi rendah. Nah, lalu terdapat kesalahan proses. Nah, kondisinya sudah jelas, kesalahan proses yang terjadi tentu saja mengakibatkan bahan yang diinput jadi rusak dan harus diganti dengan bahan yang baru, sehingga harus dilakukan dengan cepat, dan juga persediaan bahan menjadi terserap lebih besar dari jumlah yang direncanakan. Kadang juga ada kurangnya pengawasan persediaan. Persediaan bahan baku di gudang boleh jadi berkurang bukan karena digunakan sebagai input untuk proses produksi, namun dikarenakan kurangnya pengawasan persediaan bahan seperti itu. Nah, yang kedua itu penyebab penyerapan bahan lebih lambat dalam perusahaan. Di sini tingkat produksi lebih kecil. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya bahan baku sebagai input dalam proses produksi. Jika tingkat produksinya lebih kecil dari tingkat produksi yang telah direncanakan, tentu saja penyerapan produksinya lebih lambat. Ada juga terdapat kerusakan mesin, di mana apabila ada kondisi mesin rusak, mungkin akan menyebabkan penyerapan bahan bakunya menjadi lebih lambat, atau juga kualitas bahannya menjadi lebih rendah,
Akibat yang pertama itu dimana penyiapan bahan menjadi lebih cepat walaupun tingkat produksinya tidak naik dan produk perusahaannya tidak bertambah banyak. Atau penyiapan bahannya justru menjadi lambat karena para karyawan harus lebih ekstra hati-hati dalam memproses bahan tersebut agar tidak menjadi rusak. Jadi penyiapan bahannya menjadi lebih lambat. Nah, ada juga yang keempatnya terdapat perbaikan proses. Nah, perbaikan proses itu dimana kadang ada tahap-tahap tertentu yang perlu diperbaiki sehingga ada perlu perbaikan proses dan juga bahannya diserap akan lebih lambat. Nah, di sini karena ada kerusakan dan perbaikan proses, maka ada yang disebut alfa. Nah, alfa itu produk-produk yang kerusakannya hanyalah merupakan kerusakan kecil namun dapat diperbaiki. Nah, tapi masih diupayakan untuk menjadi produk normal dan dapat dipasarkan dengan harga jual normal pula. Lalu ada juga terakhir adalah mekanisme tersediaannya lamban. Keterlambatan perjalanan bahan dari permintaan bahan untuk proses sampai dengan menjadi input dalam proses produksi akan menurunkan proses produksi sehingga produktivitas perusahaan dan tingkat produksi yang ada dalam perusahaan tersebut akan semakin menurun. Jadi kalau misalnya penyerapan bahannya lebih lambat karena keterlambatan input, jadi kan akan menurunkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat ini apabila bahan jadi lebih cepat, nah kita lihat rencananya seperti ini, ternyata kenyataannya akan lebih besar waktunya, persediaannya lebih besar dan waktu juga akan persediaan akan menurun. Nah, ini ada namanya stock out. Kemudian apabila sini rencana bahan diserap lebih lambat, di sini adalah rencana persediaan. Ternyata bahan diserap lebih lambat sehingga waktunya akan lebih lama. Nah, karena juga ada disebabkan keterlambatan bahan datang atau bahan baku lebih awal. Nah, keterlambatan datang itu karena yang kita tahu pasti kelangkaan bahan. Walaupun pada umumnya sudah ada kontrak, oke kita akan kirim barang, tapi di suatu waktu kadang akan mengalami kelangkaan suatu bahan. Yang kedua mungkin terjadinya kesulitan angkutan bahan. Nah, ini juga akan mengakibatkan mundur terlambatnya kedatangan bahan. Prosedur pembelian yang rumit. Ya, yang kita tahu bahwa dalam proses pembelian pasti ada administrasi. Kadang ada belum lengkapnya proses administrasi, maka akan menyebabkan prosedur pembeliannya menjadi semakin rumit. Nah, yang keempat itu hubungannya kurang harmonis. Tentu iya, kalau kita kirim barang ke perusahaan terus terlambat, maka kan hubungannya akan menjadi tidak harmonis antara manajemen perusahaan yang memerlukan bahan dan juga yang sebagai pemasok bahan, karena ini berpengaruh cukup besar terhadap kelancaran proses produksi. Nah, kalau di luar kendali, ya seperti tadi mungkin ada banjiran, ada kecelakaan yang menyebabkan keterlambatan kedatangan bahan. Seperti ini, kalau saya langsung ke gambarnya ya. Jadi kalau misalnya datang lebih awal, datang lebih lambat ya, salah. Kalau dagang lebih lambat, mana ya? Lebih lambat maka akan mempengaruhi
persediaan kan makin lama karena waktunya yang harusnya segini jadi ya segini. Nah, lalu penyebab bahan baku datang lebih awal. Nah, ini juga adalah kadang ada kasus nih, bahan bakunya datang lebih awal. Kenapa? Yang pertama itu pemasok terlalu rajin. Kadang dia memikirkan, waktu ini baik untuk mengirimkan bahan karena ada sesuai dengan waktu yang telah disusun. Waktu ini baik nih karena stok saya lagi banyak, jadi saya kirim aja. Jadi bagi pemasok rajin, tapi bagi kita rugi karena kan kita harus menyimpan bahan dan akan mempunyai biaya penyimpanan. Jadi waktu yang terbaik adalah waktu yang sesuai dan disusun bersama dalam schedule pengiriman barang. Atau juga kadang terlalu sibuk, misalkan pas lebaran, pas lebaran saya sibuk nih, jadi sebaiknya saya akan kirim bahan baku lebih awal. Nah, jadi karena terlalu sibuk, maka pemasok pikir lebih baik saya kirim barang lebih awal sehingga akan lebih aman. Nah, kenapa seperti itu? Atau juga pemasok ingin mengurangi resiko. Kadang dimana pemasok itu sudah punya cukup bahan, tapi karena bahannya itu cepat rusak atau mudah rusak, jadi dia lebih baik bahan bakunya datang lebih awal aja supaya dia tidak mengalami kerugian yang ditanggung oleh penerima. Nah, itu juga gak bagus. Jadi sebaiknya itu ya dilakukan schedule dalam pengiriman barang. Nah, seperti ini, kalau misalnya barang lebih awal, maka dia yang waktu segini datang lebih cepat kan, jadi akan mengalami kelebihan barang, dia akan mengalami kerusakan. Nah, lanjut ke kegiatan 4. Nah, itu masuk ke persediaan pengamanan OPT dan OKT. Di sini persediaan pengamanan adalah cadangan persediaan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan persediaan. Nah, ini biasanya berdasarkan jumlah input supaya biaya persediaannya menjadi rendah. Perencanaan persediaan yang belum cukup dilakukan pengamanan order periode tetap atau order kuantitas tetap. Nah, perusahaan akan menetapkan berapa besarnya persediaan pengamanan ini berdasarkan pengalaman perusahaan pada waktu-waktu yang lalu. Nah, ini ada rumusnya. Untuk menghitungnya itulah standar penerimaan akar dari X min Y kuadrat dibagi N. Nah, SP itu adalah standar penyimpanan, X nya kondisi normal, Y nya kondisi nyata, surplus atau stock out. Nah, dibagi jumlah data. Nah, untuk perhitungan ini saya juga akan bahas di pertemuan selanjutnya supaya menjadi lebih jelas. Nah, kalau kita bahas mengenai OPT dan OKT, dalam kondisi normal kebijakan order periode tetap sama dengan order kuantitas tetap. Dalam ketidakpastian, apabila periode OPT akan sama, tetapi OKT tidak sama. Apabila periode OKT-nya sama, OPT-nya tidak sama. Tapi untuk lebih jelasnya saya beri gambar. Jadi apabila periodenya sama tapi kuantitasnya beda, kadang akan terjadi seperti itu bagi perusahaan. Tapi apabila kuantitasnya tetap, tetapi kadang pengiriman barangnya menjadi lebih lama. Ini disesuaikan dengan kembali lagi ke perusahaan.
dimana kadang-kadang mereka akan menginginkan OPT atau EKT dalam periode waktu tertentu. Jadi sekian untuk modul 6. Untuk beberapa perhitungan dan penjelasan yang kurang jelas khususnya perhitungan akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Dan apabila ada yang tidak jelas, kita bisa diskusi juga pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar.